renungan agar terhindar dari macam-macam problem mental hari ini. Kan orang sekarang banyak mau depresi segala macam, dikit-dikit punya masalah, bunuh diri segala macam. Kenapa itu semuanya? Renungannya mati. Sehingga tertimpa problem-problem mental hari ini. Kalau kita cermati, kenapa punya problem mental? Kenapa dia terpuruk sekali? Kemana dia ngedon? Kenapa? Ya, itu semuanya apa? Permasalahannya adalah tidak pernah menghadirkan renungannya orang cerdas. Maka orang cerdas dengan imannya, orang cerdas dengan Allah, orang cerdas yang sesungguhnya itu susah kena permasalahan-permasalahan mental. Dan itu ada hubungannya dengan hati. Hati mempengaruhi mentalnya. Sehingga ada orang ngedon, stres, seolah-olah kiamat dunia gara-gara urusannya tidak terpenuhi. Sehingga ada satu catatan penting, urusan membersihkan hati adalah judul besar yang harus kita hadirkan. Dari pembahasan kita dari awal akhir, kalau tidak kita kunci dengan pemahaman makna ini, maka semuanya akan sia-sia. Apa itu? Yang diuji dengan depresi, permasalahan-permasalahan yang menimpanya. Stres, keadaan-keadaan menjadikan terpuruk, bunda, Masya Allah, seperti dunia sempit sekali, nggak ada solusi seolah-olah. Malam inilah solusinya. Husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah yang maha kuasa, yang memberi surga, yang memberikan solusi kepada semua hambanya, yang jika berjanji tidak pernah ingkar janji. Kalau kuat imannya kepada Allah dan husnudzannya, prasangka baiknya kepada Allah kuat, kira-kira problem mental apa yang akan bisa mengganggunya? Permasalahan apa kira-kira? Jadi permasalahannya di sini, maka bisa saja disimpulkan ini kekeroposan iman itu menjadikan orang itu lemah, gampang kena, kayak kekebalan dirinya sudah nggak ada, keropos, dikit-dikit masalah, dikit-dikit masalah, dikit masalah. Lo ngiri, dengki itu kan sebetulnya kan dia husnudzonnya kepada Allah nggak ada. Justru kalau orang ngiri sama seseorang itu sebetulnya yang gede prasangka buruknya kepada Allah. Seolah mengatakan, ya Allah engkau salah, kenapa kau kasih rizki dia, saya tidak. Itu kan kurang ajar pada Allah. Makanya segala penyakit-penyakit hati tadi juga urusannya dengan prasangka buruk kepada Allah. Maka hari ini kita akan benahi diri kita. Kita akan menjadi kuat dengan zat yang maha kuat. Sehingga kebal kita, nggak akan mudah terguncangkan dengan permasalahan yang ada saat ini. Ekonomi, pergaulan, pokoknya apa saja. Maka kita menjadi kuat. Husnudzan kepada Allah, husnudzan billah. Dan Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku punya prasangka kepadaku. Fal yadun masya, tergantung menduga apa kepadaku. Menduga jelek, dapat jelek. Tapi kalau menduga bahwasanya dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, maka dia akan mendapatkannya. Ayo kita merenung sejenak agar kita pulang menjadi orang kuat, tidak dikit-dikit gampang ngedon, depresi, punya masalah semuanya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik kepada Allah lebih khusus lagi. Ini secara umum kita membangun prasangka baik kepada Allah. Cuman namanya prasangka baik kepada Allah itu bukan misalnya ini, wah Allah kan maha pengampun, ya sudahlah nggak usah banyak dosa. Itu pasti bukan paham prasangka baik. Prasangka baik kepada Allah itu gambarnya begini deh. Anda seorang pebisnis punya prasangka bahwasanya di situ tuh adalah tempat prospektif untuk jualan. Coba Anda yang berprasangka baik, jualan atau tidak? Ya jualan, bukan prasangka baik. Lah ini bodoh ya. Orang prasangka baik kok diam saja. Sebagai contoh, ini kayak pasar bagus ini. Buat jualan cakep nih, prasangka baik. Lalu dia apa? Karena dia seorang pebisnis hebat, dagang di situ. Lah prasangka baik kepada Allah kok nganggur ongkang-ongkang. Ini enggak prasangka dia. Jangan di rumah. Ini kadang orang, ya prasangka kan Allah maha pengampun, tenang aja. Allah kan, nah ini bukan prasangka baik. Gambarannya kayak tadi itu sederhananya. Prasangka baik, saya lagi cari ikan, saya menduga kayaknya di putaran air ini ada ikannya banyak. Saya ceburkan jaring. Kalau prasangka, wah prasangka baik, sini banyak ikannya. Ente nggak mancing, nggak ngambil, prasangka baik. Ya bodoh dia. Loh, prasangka baik itu seperti apa yang dimaksud? Loh, prasangka kok? Itu bukan prasangka. Nggak kira punya prasangka. Kayaknya prasangka baik kepada Allah yang maha pengampun. Sudahlah banyak dosa saja nggak apa-apa. Loh, dia nggak percaya, nggak yakin, bahkan mungkin keyakinannya keropos kepada Allah.
Kalau katanya prasangka baik tapi ongkang-ongkang, paham ini, cerdas ini, memahami makna prasangka baik. Di dalam berprasangka baik kepada Allah, yang pertama adalah mungkin yang selama ini bakal gampang menjadikan orang ngedown, depresi, frustasi dan seterusnya. Ini ada hubungannya dengan masalah psikologi, psikis. Prasangka baik kepada Allah di saat ditimpa ujian, satu demi satu. Prasangka baik di saat ditimpa ujian, yang uji adalah Allah. Anak SD pun tahu kalau mau naik kelas pasti pakai ujian. Kalau diuji berarti tahun depan naik kelas, itu faham. Cuman kita yang gede pun kadang nggak paham. Urusan sekolah mulai ngerti, urusan dengan Allah. Kalau kita diuji oleh Allah, pada hakikatnya kita mau dinaikkan kelas. Cuman karena bodoh makanya dia nggak mau ujian, makanya dia tetap saja kelas 1 terus nggak naik kelas. Ini kan anak yang tidak cerdas, pas ujian lari. Kenapa ujian? Pusing saya ujian, nggak mau. Ya sudah, jangan ujian. Terus ya inti kelas 0 terus, kelas ndok terus. Kita ngalah. Kalau faham ujian itu adalah akan diangkat derajat, naik pangkat. Naik pangkatnya bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Di hadapan Allah, ujian apapun. Sehingga ujian sakit, ujian ekonomi, kita percaya tidak dengan Allah. Kalau orang beriman akan aman, makanya kita perlu bangun keimanan sehingga problem itu kecil. Apakah setiap orang fakir, kalau saya fakir gak punya duit, sengsara lalu masuk neraka? Entar dulu. Pada zaman Nabi ada orang setiap hari kelaparan karena begitu fakirnya, sampai dia adalah ngenger atau numpang tinggal di masjid karena begitu fakirnya dia, akan tapi menjadi manusia hebat setelah itu gara-gara kefakirannya. Abu Hurairah fakir, sangat fakir. Kalau ada orang masuk di depan pintu masjid itu bukan minta, nampak dia tampak fakir, barangkali ada yang mengasih sayanginya. Abu Bakar masuk, rupanya Sayyidina Abu Bakar belum paham. Kemudian Sayyidina Umar masuk, belum paham. Baginda Nabi masuk, Abu Hurairah, mukanya kayak ini, kamu kelaparan. Lalu baginda Nabi memberi. Begitu sangat laparnya, sangat fakirnya Abu Hurairah, sampai dia termasuk imamnya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini orang-orang fakir yang disiapkan Nabi untuk tinggal di tempat itu. Fakir, akan tapi dia manusia yang disanjung-sanjung sampai hari ini. Termasuk dia gara-gara kefakirannya nggak pergi kemana-mana, biarpun dia bersama Nabi dalam waktu singkat ternyata mengumpulkan ilmu Nabi. Bahkan beliau termasuk minal mukthirin fi riwayatil ahadithi, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah berarti paling banyak dengar omongan sabda Nabi dan seterusnya. Kefakiran tidak menjadikan orang runtuh, kecuali orang yang imannya kropos. Sudah fakir maka runtuhlah dia. Sakit pun juga demikian. Memang kalau bicara tentang sakit, penyakit, dia sakit, maka semakin sakit lagi. Di saat dia sakit tidak punya prasangka baik kepada Allah, sudah dia terpuruk ekonominya, tidak punya prasangka buruk kepada Allah, maka itulah orang yang seperti jatuh ketimpa tangga. Seperti, padahal tidak. Kalau dia paham, dia tidak jatuh, dia mau diangkat oleh Allah dengan ujian, tinggal dia paham atau tidak. Ujian semakin berat itu karena memang kelas tinggi. Ya paling ujian SD ya ringan pelajaran. Ujian semakin berat karena kelasnya tinggi. Kalau orang paham, setelah ini apakah ada orang yang frustasi gara-gara diuji Allah? Enggak, kalau dia paham. Sampai ini baginda Nabi menyebutkan, ajaban di amril mu'mini anna amrahu kulluhu khair. Mengherankan urusan orang beriman. Orang beriman itu mengherankan. Semua urusannya baik-baik saja. In asabatu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, lalu dia bersyukur kepada Allah, kana khairan lahu, baik baginya, kan akan ditambah dengan syukurnya itu. Walin asabatu dharra, kalau mendapatkan musibah, ujian, bencana, sabar lalu dia bersabar, kana khairan lahu, maka itu lebih bagus baginya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, enggak terjadi kecuali bagi orang beriman. Kenapa? Dia faham betul bahasanya kisah hidup bukan hanya di dunia, akan tapi ada kisah panjang nanti di akhirat. Tidak ada sakit yang Allah timpakan kepada seorang hamba kecuali karena Allah telah siapkan pahala yang besar yang tidak bisa diraih oleh orang yang ibadah ribuan rakaat sekalipun. Dengan kesabarannya orang yang sakit, dengan kefakirannya, lalu dia sabar, Allah siapkan pahala yang banyak nanti di akhirat. Pahala di akhirat kayak apa sih? Nggak ada ukuran, nggak bisa diukur dengan dunia. Kalau dia menyadari makna ini, lihat,
Kalau dia menyadari makna ini, maka bagi mereka sakit, ya dia merasa sakit, aduh, tapi hatinya tentram karena apa? Di balik sakit yang aku rasa ada pahala dari Allah. Di samping nanti dia tetap berusaha berobat, karena berusaha berobat juga ibadah lagi. Bukan berarti dia adalah tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya dari penyakit, bukan. Akan tapi perintah Allah, berusaha untuk menjaga kehidupannya, berobat dan seterusnya. Sakitnya sudah mendapatkan pahala, berobatnya dapat pahala, apalagi tidak akan terjadi kecuali itu orang yang beriman. Sakit yang Allah timpakan karena Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan dia.